Ardi cuma niat kerja jadi perawat, tapi yang dia rawat malah bikin jantungnya ikut pincang. Cewek bule cantik, duduk di kursi roda. Wajahnya manis tapi sikapnya tajam. Awalnya Ardi cuma patuh karena butuh uang, tapi sejak tangan Olivia narik tangannya ke paha, hidupnya berubah. Ini bukan cinta biasa, ini jebakan yang pelan-pelan bikin Ardi nggak bisa pulang. Namaku Ardi, anak tukang tambal ban dari Wonosobo, yang nekat cari kerja ke luar negeri karena hidup di kampung makin susah. Kerjaan nggak ada, makan aja kadang bingung. Jadi waktu ditawarin jadi TKW di Amerika, walaupun cuma buat ngurus orang lumpuh, aku angguk aja. Gak mikir dua kali, yang penting bisa kirim duit ke rumah. Dan sekarang, disinilah aku berdiri. Depan rumah gede banget, di pinggiran kota Los Angeles. Pagar besi tinggi, taman luas. Suasana sepi kayak di film horor, tapi bersih dan rapi. Lalu pintu dibuka, sama cowok bule pakai jas hitam. Wajahnya serius. Rambutnya licin, disisir ke belakang, kayak bodyguard mafia. Dia bilang, "You must be Ardi." Dan aku jawab pelan, "Yes, I'm Ardi, from Indonesia." Terus, dia cuma angguk dan langsung nyuruh aku masuk tanpa banyak basa-basi. Langkahku gemetar, masuk rumah yang lampunya mewah banget. Lukisan di mana-mana, harum lavender kayak hotel bintang 5. Dan di ujung ruangan, aku lihat dia, perempuan duduk di kursi roda. Sendirian, cantik banget, kulit putih bersih, rambut coklat ikal sebahu, mata tajam, tapi lelah. Meski agak gemuk, tapi dia terlihat cantik. Kelihatan leher jenjang, dan sedikit bagian atas dadanya. Dan saat dia buka suaranya pelan, tapi dalam. "So, you're the new caregiver." Aku langsung gugup dan jawab, "Yes, Miss Olivia." Tapi dia nyengir sedikit, terus bilang, "Kamu kelihatan jujur dan polos juga." Aku makin bingung mau ngomong apa. Dia lalu bilang, "Mulai malam ini, kamu tinggal di sini. Kamarmu di sebelah kamar aku. Tugasmu satu, pastikan aku gak kesepian. Kapanpun." Aku cuma angguk, padahal belum ngerti maksudnya apa. Dan malam itu di kamar kecilku, aku gak bisa tidur. Baru aja nutup mata, aku dengar suara lirih dari arah kamarnya. "Ardi, kamu bangun?" Dan aku buka pintu pelan, terus lihat pintu kamarnya setengah terbuka. Dia duduk di kursi roda membelakangiku. Meski agak gemuk, dia terlihat cukup menarik. Dan dia bilang, "Masuklah, aku butuh seseorang malam ini. Bukan malam yang kamu bayangkan, tapi malam yang bikin aku sadar. Kadang orang paling kaya justru yang paling kesepian." Aku masih berdiri di depan pintunya. Gak nyangka, dia manggil aku malam-malam begini. Dan pas Olivia noleh, aku langsung kena tatapannya. Gak marah, gak manja, tapi ada sesuatu yang bikin aku gak bisa mundur. Dia bilang pelan, "Kenapa diam? Masuklah, Ardi." Dan aku maju pelan-pelan masuk ke kamarnya yang cuma diterangi. Lampu kecil warna kuning bikin kulit putihnya jadi makin kelihatan lembut. Dia duduk tegak di kursi roda. Selimut menutupi bagian bawah tubuhnya, tapi bagian atasnya agak condong ke depan. Dan aku gak bisa bohong, aku gugup. Apalagi pas dia bilang, "Aku gak bisa tidur." "Kamu tahu kenapa?" Aku cuma geleng pelan. Dia narik napas, terus ngomong, "Karena malam-malam kayak gini selalu bikin aku ngerasa gak lengkap." Aku berdiri kaku sambil nahan napas. Dia melanjutkan, "Ayahku kerja di pertambangan jauh, entah di mana. Ibuku kesana, kemari, ngejar bisnis. Dan aku ditinggal di rumah sebesar ini, cuma sama kesepian." Suaranya mulai serak, tapi dia tetap kelihatan kuat. Terus dia bilang, "Aku butuh teman, seseorang yang bisa aku ajak ngobrol tanpa harus jelasin semuanya." Dan sebelum aku sempat jawab apa-apa, tangannya tiba-tiba nyentuh jariku. Lembut banget, bikin jantungku berdetak 2 kali lebih kencang. Dia bilang, "Kamu bisa panggil aku Olivia aja. Kita sekarang satu atap, dan kamu cukup manis buat jadi lebih dari sekadar pekerja." Aku bengong, terus dia menatap aku dalam. Lalu pelan-pelan tangannya nyentuh pipiku. Jangan lihat aku dengan tatapan kasihan itu. Aku benci dikasihani. Aku cepat-cepat tunduk dan minta maaf. Tapi dia tarik aku lebih dekat. Matanya tetap nempel ke mataku. "Aku ingin kau melihatku sebagai wanita, bukan penderita." Terus dia senyum tipis, lepasin tanganku dan bilang,
Sekarang, keluar dulu. Aku mau tidur. Tapi ingat, mulai besok, jangan panggil aku Miss lagi. Cukup Olivia, kalau kamu masih mau tetap dekat. Dan malam itu aku keluar kamar dengan kepala penuh tanda tanya. Tapi satu hal yang pasti, sejak detik itu, semuanya berubah. Pagi itu aku bangun lebih cepat dari biasanya. Belum habis pikir sama kejadian semalam. Kata-katanya Olivia muter-muter di kepalaku. Dari cara dia nyentuh tanganku, sampai senyum misteriusnya yang bikin aku salah tingkah. Dan waktu aku berdiri depan kamarnya, aku ragu mau ketuk pintu. Tapi akhirnya aku ketuk juga, pelan, sambil ngomong, "Olivia, saya masuk ya." Nggak ada jawaban, jadi aku dorong pelan pintunya. Dan ternyata, dia udah duduk di kursi rodanya, rambut acak-acakan, pakai baju tidur satin yang kebuka sedikit di bagian atas. Dan dia langsung nyambut aku dengan senyum kecil. "Kamu datang juga. Kupikir kamu kabur semalam." Aku senyum kaku dan jawab, "Kalau kabur, saya nggak tahu harus pulang naik apa." Dia ketawa pelan, tawa yang bikin jantungku goyah. Lalu dia bilang, "Ambilin sikat rambutku dong, di atas meja deket jendela." Aku nurut, ngambilin. Terus dia bilang, "Boleh, kamu yang nyisirin." Dan aku langsung kikuk. Tapi dia tatap aku dari bawah sambil senyum. Dan aku mulai nyisir rambutnya pelan-pelan. Tanganku gemetar. Rambutnya lembut banget, harum vanila campur mawar. Dan pas aku lagi fokus nyisir, dia bilang, "Tanganmu gemetar." Aku jawab gugup, "Saya belum pernah nyisirin orang sebelumnya." Dia ketawa lagi dan bilang, "Anggap ini pelatihan, soalnya besok kamu juga harus bantu aku mandi." Aku hampir jatuhin sisir karena kaget. "Mandi?" Dan dia noleh pelan, matanya nancep di mataku. "Iya, atau kamu pikir aku bisa lakuin sendiri?" Aku gak bisa jawab, cuma berdiri beku sambil mikir, ini cewek beneran? Atau lagi ngetes aku? Terus dia tarik jemariku pelan, matanya berubah lembut. "Ardi, kamu tahu apa yang paling aku benci?" Aku geleng pelan. Dia bilang, "Lelaki yang sok kuat, tapi takut sama perempuan." Terus dia lepasin tanganku dan bilang, "Sekarang dorong aku ke balkon. Aku mau lihat matahari pagi." Aku dorong kursi rodanya pelan ke arah balkon. Udara pagi nyapu wajah kami. Tapi bukan matahari yang bikin pikiranku penuh pagi itu, melainkan Olivia dan pertanyaan-pertanyaan yang gak berani aku tanyakan. Apakah dia cuma kesepian? Atau memang sengaja menggoda aku? Yang jelas, sejak pagi itu, aku gak ngerasa lagi kayak TKI biasa. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Tapi anehnya terasa lambat di dalam hati. Aku bangun pagi, bantuin Olivia mandi, ganti baju, sisirin rambut, nyuapin sarapan, dorong ke taman belakang. Dan setiap kali aku dekat, dia selalu kasih kalimat-kalimat yang gak biasa. Kadang manja, kadang tajam, kadang bikin jantungku keringetan sendiri. Tapi entah kenapa, aku tetap betah di dekatnya. Padahal, kalau aku pikir-pikir, posisi dia tuh aneh. Lumpuh dari pinggang ke bawah. Tapi, setiap kali dia nyentuh lenganku, atau matanya nempelin tatapan panjang ke mukaku, rasanya aku kayak dipeluk dari dalam. Pagi itu dia minta duduk di taman lebih lama. Angin semilir, bunga-bunga ungu bergoyang pelan. Dia bilang, "Kamu tahu, Ardi, kalau aku nggak lumpuh, mungkin aku nggak akan pernah nemuin orang kayak kamu." Aku cuma senyum dan bilang pelan, "Mungkin juga saya nggak akan pernah bisa kerja di tempat kayak gini." Dia ketawa kecil sambil nunduk. Lalu tiba-tiba dia narik tanganku, ditaruh di atas pahanya yang tertutup selimut tipis. "Kamu takut nyentuh aku?" Aku bengong, gak langsung jawab. Dia tambahin, "Kakiku memang gak bisa ngerasa, tapi aku masih bisa merasakan kamu." Aku narik napas, tanganku gak bergerak, tapi hangat tubuhnya naik ke dadaku. Dan dia pelan-pelan meletakkan tangannya di dadaku. Pas di tengah, "Kamu juga ngerasain ini kan?" Suaranya lirih, matanya gak lepas dari mataku. Dan aku mengangguk. Lalu dia tiba-tiba tarik aku lebih dekat. Suaranya berubah pelan tapi tajam. "Ardi, jangan pernah anggap aku cuma majikan. Kalau aku lemah, bukan berarti aku gak bisa mencintai." Dan untuk pertama kalinya, aku lihat air mata kecil turun dari ujung matanya. Cuma satu tetes, tapi cukup buat bikin dadaku ngilu. Aku langsung pegang tangannya dan bilang pelan, "Saya gak pernah anggap kamu lemah, Liv." Dia tersenyum,
Senyum kecil yang manis banget. Lalu, pelan-pelan dia tarik tanganku ke lehernya. Jangan anggap aku rapuh. Cium aku. Kalau kamu memang bukan cowok penakut. Aku diam. Tanganku gemetar. Tapi aku bisa lihat dia serius. Dan saat wajahku makin dekat, kulakukan tanpa ragu. Aku sadar satu hal. Cinta ternyata gak butuh kaki untuk mendekat. Dan Olivia, dia mungkin lumpuh, tapi tangannya bisa membakar tubuhku hanya dengan satu sentuhan. Setelah kejadian di taman, aku gak bisa lagi pura-pura netral. Tiap kali Olivia manggil namaku, rasanya kayak ada sesuatu yang ditarik dari dalam dadaku. Entah itu rasa penasaran, deg-degan, atau mungkin rasa suka yang makin nyata. Aku sendiri bingung. Ini cinta atau cuma ketertarikan sesaat karena suasana. Tapi setiap kali dia nyentuh tanganku atau bisik pelan di telingaku, waktu aku bantuin dia pakai lotion di punggungnya, aku gak bisa bohong. Tubuhku merespons dan pikiranku penuh. Olivia. Pagi itu dia minta sarapan di tempat tidur. Aku bawain roti panggang, telur, sama buah potong di nampan. Pas aku buka pintu, dia lagi duduk di ranjang, pakai baju tidur tipis, warna biru langit. Rambutnya setengah basah, habis mandi. Dan waktu dia lihat aku bawa nampan, dia senyum nakal sambil bilang, "Pagi, cowok favoritku." Aku nyengir, pura-pura cuek. Padahal dalam hati, panas dingin. Aku taruh nampan di meja kecil dan bantuin dia duduk lebih tegak. "Kamu yang bikin ini?" tanyanya sambil nyolek buah. Aku angguk. Dia senyum sambil ngunyah. Lalu tiba-tiba bilang, "Ardi, kamu tahu nggak? Kamu terlalu baik buat jadi pembantu dan terlalu manis buat cuma disuruh-suruh." Aku nggak bisa tahan senyumku. "Kalau gitu, saya jadi apa dong?" Dia menatapku, tajam, serius. Jadi orang yang aku percaya dan mungkin juga yang aku sayangi. Aku nggak bisa jawab. Tenggorokan rasanya kering. Lalu dia ambil sepotong melon dan nyodorin ke bibirku. "Makan ini dulu, nanti baru jawab." Aku buka mulut pelan. Dia suapin langsung. Dan saat jarinya kena bibirku sedikit, aku bisa lihat matanya berubah. Bukan sekadar nakal, tapi ada sesuatu di situ. Butuh, kesepian, atau mungkin rasa rindu yang lama gak dia rasain dari siapapun. "Ardi," katanya pelan, "kamu pernah jatuh cinta?" Aku geleng. "Enggak. Saya cuma pernah suka, tapi gak pernah berani ngomong." Dia tertawa kecil. "Bagus, jadi hatimu masih bersih. Biar aku yang kotori sedikit demi sedikit." Aku kaget, tapi juga senang dengar dia bicara gitu. Entah kenapa, kata-kata Olivia yang tajam selalu diakhiri dengan sentuhan manis. Dan pagi itu aku sadar, dia bukan cuma gadis lumpuh yang kesepian. Dia adalah badai yang diam-diam nyeret aku masuk ke tengah putarannya. Dan makin aku lawan, makin aku hanyut ke dalamnya. Hari-hari setelah sarapan di ranjang itu jadi semakin aneh buatku. Bukan karena Olivia makin manja, tapi karena aku sendiri yang mulai gak bisa bedain mana kerja, mana rasa. Setiap pagi dia selalu minta dibantu lebih dekat. Dari mulai ganti bajunya yang kadang sengaja dia pilih yang tipis-tipis, sampai minta diantar keliling rumah sambil tangannya nempel terus di lengan atau pinggangku. Dan anehnya, aku gak nolak. Bahkan kadang aku nungguin. Siang itu dia minta duduk di ruang musik. Katanya pengen dengar aku mainin gitar yang udah berdebu di pojok ruangan. Padahal aku gak pernah bilang bisa main. Tapi dia maksa sambil bilang, "Cowok desa kayak kamu pasti bisa main gitar. Masa iya gak bisa bikin cewek luluh?" Aku akhirnya nyoba petik beberapa nada seadanya. Dan walau nadanya sumbang, Olivia ketawa ngakak. Tawa yang lepas banget sampai pundaknya goyang-goyang. "Astaga, kamu payah banget. Tapi lucu," katanya sambil nyandarin kepala ke lenganku. Dan waktu aku berhenti main karena malu, dia justru makin deket. Tangannya naik ke dada kiriku. Matanya serius banget. "Ardi, kamu dengerin ya. Mulai sekarang, aku gak suka lihat kamu dekat-dekat sama pembantu rumah ini. Atau tukang taman, apalagi yang cewek. Ngerti?" Aku kaget. "Loh, kenapa?" Dia tajam menatapku. "Karena kamu milikku, Ardi. Aku gak mau bagi kamu sama siapapun." Aku diem, jantungku deg-degan. Ini cewek bukan cuma manja, tapi juga posesif. Dan anehnya,
Aku malah senang denger dia ngomong gitu. Mungkin karena selama ini gak pernah ada yang ngakuin aku sepenting itu. Gak ada yang bilang aku miliknya. Terus dia tarik tanganku dan naruh di pipinya. Aku mungkin gak bisa lari, gak bisa loncat, tapi aku masih punya rasa. Dan kamu udah aku pilih buat isi hari-hari kosongku. Jadi jangan coba-coba bikin aku cemburu. Aku angguk pelan. Tanpa sadar jari-jariku ngusap rambutnya, lembet bengget. Terus dia pegang pinggangku, narik aku mendekat, dan bisik pelan, cium aku sekarang. Atau aku anggap kamu penakut selamanya. Dan entah kenapa, kali ini aku gak ragu lagi. Bibirku nyentuh bibirnya, hangat, lembut. Dan dalam ciuman itu aku ngerasa kayak orang yang gak punya apa-apa, tiba-tiba dikasih segalanya. Dan sejak saat itu, aku tahu hidupku udah gak akan sama lagi. Hari itu, langit Los Angeles mendung. Angin di halaman belakang lebih dingin dari biasanya. Olivia lagi tidur siang, dan aku duduk sendiri di dapur sambil ngaduk teh yang dari tadi gak aku minum. Perasaanku gak enak. Sejak pagi pembantu rumah lain ngeliatin aku aneh. Bahkan si pria tua penjaga rumah bilang, hati-hati anak muda. Kamu terlalu sering di kamarnya, itu bisa bahaya. Aku cuma senyum kaku, tapi hatiku gelisah. Dan ternyata kekhawatiranku jadi nyata siang itu juga. Saat seorang wanita masuk rumah dengan suara hak tinggi, beradu marmer. Langkahnya cepat, posturnya tinggi, dan berwibawa. Wajahnya mirip Olivia, tapi jauh lebih dingin. Dia langsung tanya ke salah satu pembantu, di mana dia? Dan gak lama kemudian, aku dengar teriakan dari lantai 2. Siapa kamu? Aku lari ke atas, dan di depan kamar Olivia, dia berdiri, ibunya, dengan wajah marah besar. Jadi ini pembantu baru itu, lelaki yang tidur di kamar sebelah anakku. Aku mau jawab tapi dia langsung bentak, keluar dari rumah ini. Sekarang, Olivia muncul dari balik pintu, wajahnya pucat. Mom, stop it. Tapi ibunya gak peduli. Dia nyamperin aku dan dorong bahuku keras. Kamu pikir aku bodoh? Kamu manfaatin anakku karena dia lumpuh. Kamu pikir dia gampang dikasihani dan bisa kamu tiduri seenaknya? Aku gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sakit hati. Aku bilang pelan, saya gak pernah ngerasa dia lemah. Saya kerja, iya, tapi saya juga jatuh cinta. Bukan karena uang, bukan karena dia lumpuh, tapi karena dia Olivia. Ibunya tertawa sinis. Cinta? Cinta? Dari pembantu? Kamu pikir aku bakal izinkan anakku sama orang kampung yang gak punya masa depan? Olivia tiba-tiba teriak. Cukup, Mom. Aku yang pilih dia. Dia bukan pelacur. Dia yang jaga aku saat kalian semua pergi. Dia satu-satunya yang bikin aku merasa masih punya hati. Suasana jadi sunyi. Ibunya mematung. Aku masih berdiri kaku. Dan Olivia nangis. Tapi tetap kuat. Kalau dia pergi, aku juga pergi. Aku gak peduli warisan, gak peduli nama keluarga. Aku cuma pengen hidup sama orang yang bikin aku ngerasa hidup. Dan di saat itulah, aku sadar, cinta kadang gak butuh logika, gak butuh restu, tapi keberanian. Dan hari itu Olivia memperjuangkan aku lebih dari siapapun pernah lakukan. 3 hari setelah pertengkaran itu, rumah jadi sepi banget. Ibunya Olivia pergi lagi tanpa pamit, dan suasana di kamar Olivia berubah. Dia lebih banyak diam. Tatapannya kosong, kayak mikirin hal besar yang belum selesai. Aku beberapa kali mau ngajak ngobrol, tapi dia cuma senyum tipis sambil bilang, "Gak apa-apa, aku cuma capek." Sampai akhirnya, malam itu, waktu aku nyuapin dia makan malam, dia tiba-tiba narik tangan aku, nyuruh aku duduk di sebelahnya. Lalu dia ambil satu kertas dari laci. Kertas itu surat dari dokter. Isinya, kabar kalau tulang punggung Olivia bisa dioperasi. Ada peluang dia bisa jalan lagi, tapi operasinya berat dan butuh waktu pemulihan lama. Aku senyum lebar. Ini bagus dong, kamu bisa sembuh. Tapi Olivia malah diam, matanya berkaca-kaca. Kalau aku sembuh, kamu masih mau di sini? Aku bengong. Maksud kamu? Dia tatap aku dalam-dalam. Ardi, kamu sayang aku karena aku lumpuh, karena kamu kasihan, karena kamu bisa deket tiap hari. Kalau aku sembuh, kamu masih mau nyentuh aku? Masih mau nyuapin aku? Masih mau tidur di kamar sebelah? Aku langsung pegang tangannya erat. Aku gak peduli kamu jalan atau enggak. Aku gak jatuh cinta sama kakimu, Liv. Aku jatuh cinta sama kamu yang selalu kuat,
selalu aneh, dan selalu bisa bikin aku ngerasa berarti. Dia nangis, pelan tapi dalam. Terus, dia peluk aku sambil bilang, "Kalau kamu tetap mau di sini, aku nggak butuh kaki untuk ngejar kamu, karena kamu udah jadi rumah yang nggak pernah ninggalin aku." Dan malam itu, kami nggak ngomong banyak, cuma pelukan panjang di kamar yang sepi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku ngerasa pulang. Bukan ke kampung halaman, tapi ke hati seseorang yang selama ini cuma minta satu hal. Disayangi bukan karena dikasihani, tapi karena dicintai. Dan aku akan tetap tinggal. Bukan karena pekerjaan, tapi karena dia.